Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Kalau Houthi dan Hizbullah ikut membela Palestina dengan meluncurkan roket ke arah Israel, beda lagi dengan Indonesia. Netizen Indonesia membuat gerakan lewat media sosial mulai dari X, Instagram, TikTok, hingga gerakan itu dinamai Julid Fisabilillah lalu. Seperti apa bentuk gerakannya? Bagaimana dampaknya bagi Israel? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Kekejaman Zionis kepada warga Palestina sudah terjadi sejak puluhan tahun silam, dan berlanjut hingga sekarang. Bedanya dari informasi hanya terbatas pada platform berita, entah itu di televisi ataupun di koran. Tapi saat ini informasi tentang perlakuan Zionis bisa diakses dengan mudah. Cukup bermodalkan internet, setiap detik unggahan tentang apa yang terjadi di Palestina dengan mudah diakses, entah itu lewat Instagram, TikTok, ataupun platform X. Setiap hari orang-orang berlomba-lomba mengunggah berbagai hal tentang Palestina. Selama agresi militer Israel ke Gaza, mulai dari orang biasa hingga public figure di platform X, kemudian muncullah sebuah gerakan bernama Julid Fisabilillah, yang diinisiasi oleh Erlangga Grescinov lewat akun pribadinya, @Grescinov. Lama-kelamaan gerakan ini semakin besar dan membutuhkan pemimpin. Hingga akhirnya Erlangga pun diangkat menjadi komandan satuan operasi khusus netizen Julid anti-Israel. Bahkan sampai ada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Netizen Force yang masa berlakunya hingga Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Di situ tertulis jelas tujuan gerakan Julid Fisabilillah ini, yaitu membantu perjuangan kemerdekaan Palestina lewat julid. Tapi ini julid bukan sembarang julid, gerakan ini bertujuan untuk melemahkan mental warga Zionis yang anti-Palestina. Mereka menyasar tentara Israel, polisi Israel, ataupun para pejabat penting Israel, tapi komandan pasukan menghimbau kepada para netizen yang ingin bergabung dalam gerakan ini untuk tidak menyerang orang Yahudi yang pro-Palestina. Menghindari narasi antisemitisme, Holocaust ataupun Hitler, jika ada yang melanggar mereka bukanlah bagian dari gerakan jihad fisabilillah. Semakin lama semakin banyak netizen yang bergabung dalam gerakan ini. Sebut saja seletweet dengan akun Akeong Azam Zulhaq, dan Akeong Ismail Fahmi. Tak hanya itu, netizen Malaysia hingga Inggris juga tak ketinggalan. Mereka melihat gerakan ini sangat masif dan berhasil membuat tentara dan menteri yang diteror ketar-ketir menerima pesan-pesan berisi hujatan, kecaman hingga ancaman pembunuhan. Beberapa netizen dari negara-negara tersebut pun menyatakan ketertarikannya dan kemudian mengontak Erlangga Grescinov untuk bergabung. Bahkan ada juga netizen Turki yang bergabung. Erlangga menceritakan awal mula netizen Turki menunjukkan ketertarikannya pada gerakan ini, bermula dari seorang influencer sekaligus akademisi Turki yang menaruh rasa simpati pada gerakan ini. Dengan menggunakan akun @digremesel yang memberikan dukungannya, lalu Erlangga pun menawarkan untuk bergabung dalam gerakan tersebut, dan sang akademisi menyetujuinya walaupun gerakan ini ada di dunia maya. Tapi terorganisir dengan baik. Gerakan Julid Fisabilillah ini dimulai dengan mengumpulkan akun-akun media sosial tentara Israel, mulai dari akun X, TikTok, Instagram, bahkan netizen Indonesia bisa mendapatkan nomor telepon mereka. Kemudian barulah di-share, dan diserang beramai-ramai oleh netizen Indonesia. Tolak ukur keberhasilannya adalah jika pemilik akun mengeluh karena diserang hingga akhirnya membatasi komentar pada postingannya, ataupun memprivat akunnya. Bahkan sampai ada yang harus terpaksa tutup akun, karena direpotkan masa sal aksi gerakan ini. Semakin hari semakin terstruktur. Mereka mulai membagi gerakan menjadi dua: operasi umum dan operasi khusus. Operasi umum dilakukan dengan menghujat, mengirimkan spam, dan melakukan propaganda Zionis di berbagai media sosial. Sandi operasi ini adalah tagar Julid Fisabilillah. Kemudian operasi khusus dilakukan dengan 4 jalur. Pertama ada jalur tagar Stand with Sirewell. Cara kerjanya dengan berpura-pura memberikan dukungan kepada para tentara Israel lewat direct message atau DM agar dianggap sebagai sekutu atau teman. Tujuannya agar para tentara Israel memberikan nomor pribadi mereka. Nomor-nomor tersebut pun bisa digunakan untuk meneror mereka. Ada juga yang berpura-pura mendukung Israel di Ome TV. Lalu ada jalur tagar baper berujung maut. Para pejuang di jalur ini memiliki misi untuk menggoda para tentara Israel hingga mereka baper dan mau memberikan nomornya. Lalu diserang bersama-sama mereka. Bahkan punya grup Telegram untuk berbagi informasi. Netizen yang punya bakat mengadu domba juga bisa ikut berpartisipasi dalam gerakan ini. Lewat jalur tagar Modlevok, gerakan ini dilakukan dengan mengedit foto atau video tentara Israel atau polisi Israel seakan-akan mereka membela Palestina.
Para pejuang juga membuat akun bodong sebagai tempat menyimpan foto dan video yang sudah diedit sebelumnya, lalu mengirimkan DM kepada para petinggi Israel untuk memberi informasi bahwa ada pengkhianat di kalangan Zionis. Jalur terakhir ada tagar permisi paket atau perjuangan jalur peretasan. Jalur ini cocok buat para hacker, mereka bisa mengirimkan link phishing. Kalau kamu sendiri mau pilih berjuang julid fisabilillah via jalur apa? Salah satu tentara Israel dengan akun @michaelmatsov dibombardir komentar berupa hujatan di postingannya, mulai dari dihujat sebagai pembunuh bayi, teroris, bahkan sampai diseru masuk neraka. Ia merasa sangat terganggu dengan komentar-komentar itu. Warganet Indonesia hanya butuh waktu 2 hari untuk membuat Matsov putus asa, apalagi banyak dari pejuang julid fisabilillah yang melaporkan akun Instagramnya. Karena tak mampu menghadapi netizen Indonesia sendirian, ia meminta followersnya untuk ikut melawan netizen plus 62. Jangan coba-coba melawan netizen Indonesia kalau tidak mau kena mental. Tak hanya pasukan IDF, salah satu menteri Israel juga merasakan dampak dari serangan warganet yang tergabung dalam gerakan julid fisabilillah ini. Miri Regev yang menjabat sebagai Menteri Transportasi Umum Israel mendapatkan ancaman dari netizen Indonesia. WhatsApp Regev dipenuhi dengan pesan, teks, audio dan panggilan yang berisi ancaman-ancaman itu datang dari nomor-nomor internasional, berawalan plus 62. Tak hanya Menteri Juru Bicara Presiden Isjek Herzo Naur Ihya juga mendapatkan beberapa pesan yang berisi ancaman pembunuhan lewat WhatsApp pribadinya. Sudah banyak tentara Israel yang menjadi korban dalam gerakan julid fisabilillah ini, tapi ada satu tentara Israel bernama Yochanan Hamusilam yang membalas serangan dan ancaman yang dilontarkan kepadanya. Hamuslah membuat video TikTok dengan menggunakan bahasa Indonesia yang isinya menghina fisik orang Indonesia. Netizen Indonesia disuruh melakukan operasi plastik agar hidungnya bisa mancung seperti hidung orang-orang Israel. Video tersebut pun memancing amarah netizen Indonesia dan balik melakukan body shaming kepada Hamuslam. Netizen Indonesia menyerang gerak-gerik Hamuslam yang lebah kemulai seperti pensil inol. Aksi para pejuang julid fisabilillah ini pun viral dan masuk media internasional. Rusia Today atau Artik. Erlangga Greshchinov menjelaskan bahwa gerakan ini tujuan akhirnya adalah mengakhiri pendudukan Israel di Palestina. Para Zionis pun mulai geram atas gerakan ini. Mereka mulai melakukan doxing kepada Erlangga Greshchinov, bahkan akun X-nya ditangguhkan. Namun itu semua tak membuat perjuangan gerakan ini selesai. Kini komandan pasukan gerakan tersebut telah beralih ke akun lain di @erlanisere. Tanggal 21 Desember lalu, akun tersebut kembali mengunggah permohonan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo untuk memberlakukan larangan kepada kapal-kapal dagang Israel berlabuh dan melintas di wilayah Laut Indonesia. Indonesia memang menjadi salah satu negara yang mendukung Palestina sejak dulu hingga sekarang, mulai dari membangun rumah sakit, masjid, mengirimkan bantuan, membantu tercapainya resolusi gencatan senjata di PBB, hingga yang terbaru membantu melawan Israel dengan aksi julid fisabilillah. Makanya warga hingga pejabat Palestina tak lupa mengucapkan terima kasih. Bahkan baru-baru ini video ucapan terima kasih dari Palestina juga diposting di akun Basnas Indonesia. Saudaraku yang beriman, di era perkembangan internet yang luar biasa ini membuat akses informasi semakin mudah. Hal itu bisa kita gunakan untuk membuat gerakan yang bisa memberikan pengaruh besar kepada orang banyak. Salah satu bukti nyatanya adalah gerakan julid fisabilillah. Keberhasilannya bila dilihat dari sejumlah target yang mulai gelisah sampai-sampai menutup akun media sosialnya. Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.